君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ。 Gue mau mengungkapkan bahwa anime ini cukup bagus. Namun kebanyakan sih adalah fan service. Tapi kenapa ya gue sangat ingin membuat kesan pertama di video kali ini? Apa kabar anime lovers, para wibu laknat yang beli headset cuma buat nonton anime hentai atau ecchi? Salam user Nekopoy. Bertemu lagi dengan gue host yang kalian sukai dan kalian benci, RC96, yang kembali akan ngebahas anime, manga, J-pop dan segala hal yang berbau Jepangan sesuka hati gue. Nah, seperti di judul video kali ini, gue akan ngebahas soal anime Dokyu Hyaxeros, salah satu anime bergenre ecchi yang cukup unik dan pastinya para wibu lokal sukai. Sebelum gue bahas lebih lanjut, silahkan post like video ini dan jangan lupa subscribe serta lonceng notifikasinya untuk mendukung channel gue agar semakin berkembang. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, anime Dokyu Hentai Hyaxeros adalah anime yang menceritakan tentang monster libido yang datang ke kota Saitama untuk menyerang pahlawan Hyaxeros. Tujuan mereka sih adalah menyerap energi seksual para manusia, tapi kok ceritanya malah jadi gini sih ya. Oke, dimulai dari kisah masa lalu Kirara Hoshino, cewek mesum, dan Enjoy Reto, cowok sok polos di masa kanak-kanak. Dalam ceritanya sih, ini adalah kisah tentang energi kesangean manusia yang ingin direbut oleh monster libido. Tapi yang unik di sini adalah dari monsternya, bukan pahlawan Hyaxeros. Coba bayangkan aja guys, kalau ada monster yang ambil energi sangenya manusia, kebanyakan dari mereka hanya ngambil sebuah sampel. Lalu untuk apa sih tujuan dari mereka? Yap, tentu sajalah untuk melemahkan syahwat para manusia dan menjadi lebih besar setelah menyerap energi tersebut. Nah, kalau monsternya udah besar, maka ia akan semakin mudah untuk ngambil energi yang diserapnya. Anggap aja kayak ginilah, kamu atau manusia sama dengan monster, nasi sama dengan manusia. Nah, ketika seseorang sedang lapar, hal apa yang harus dilakukan? Ya makanlah goblok, pakai tanya segala. Nah, dalam visualisasi di atas, kita bahkan dengan mudah untuk ngambil sesuap nasi. Sama halnya dengan monster yang sudah menyerap energi manusia, lama-kelamaan ya jadi besar lah. Dan ukuran tersebutlah yang buat para monster untuk menyerap manusia lebih mudah mengambilnya. Nah, dari kalimat menyerap, inilah yang membuat anime ini jadi semakin unik. Bahkan, ini adalah serial anime pertama yang gue tonton dengan tema monster aneh, freak, yang kayak gini. Di lain sisi, manusia suka yang namanya hal yang berbau mesum. Dan di sisi lainnya, para monster nyerap energi seksual manusia. Dari sini, gue masih mikir soal monsternya. Kalau monsternya sih, ini unik tapi aneh. Dan bahkan, gue lebih dukung ke monsternya daripada pahlawan Hyaxeros sendiri. Soalnya, yang gue pikirin gini nih. Sifat manusia sama dengan pikiran mesum. Monster sama halnya melemahkan syahwat. Jadi sebenarnya monster itu tuh udah baik. Mereka sebenarnya membantu agar pikiran manusia itu nggak ngeres mulu alias mesum terus. Sementara pahlawan Hyaxeros itu sendiri ingin kembaliin energi mesum alias kesangean yang diambil monster tadi. Jadi apakah gue berpikir kalau pahlawan Hyaxeros itu lebih jahat daripada monsternya? Ya, gue bener-bener gak ngerti lah tentang alur ceritanya sih. Lah, ini poin pentingnya. Masa lalu Hoshino Kirara, si cewek mesum, si lonte laknat. Tentang hal ini, gue rasa gue masih belum dapat memikirkannya. Mungkin lu udah nebak duluan kalau ceritanya pasti tujuannya Enjo-san yang bangsat pura-pura sok polos ingin ngerubah sikap dingin lonte Kirara kembali seperti dulu lagi. Ya, gue tahu itu sih. Semuanya juga tahu kalau tujuan anime ini adalah tentang hal tadi. Tapi
Mungkin di sisi lain ada tujuan tersembunyi di anime ini. Ya mungkin itu tentang Enjo-san yang layaknya hanya satu pukulan lalu bugil, seperti Saitama One Punch Man tapi tidak bugil ya. Lalu Saitama yang selalu jadi target para monster, dan masa lalu lonte Kirara yang sebenarnya. Karena pikiran mesum Kirara lebih tinggi daripada Enjo-san, mungkin topik inilah yang paling sering dibahas di episode-episode berikutnya sampai akhir. Dan itu termasuk adegan fan service-nya. Kemudian gue liar sedikit referensi dari COVID-19 di doku Hentai Hexeros. Setelah si lonte Kirara memutuskan untuk melupakan masa lalunya, akhirnya dia ngasih jarak 1 meter antara Enjo-san dengan Kirara. Ya, apakah studio Project Number 9 sengaja membuat referensi ini? Bahwa kita masih dihadapkan dengan virus corona, atau scene ini bersumber dari manga aslinya? Mungkin. Kalau pendapat gue sih, adegan ini memang sengaja diletakkan di dalam adegannya. Ini hanyalah pemikiran gue ya, yang gak pernah baca sebuah manga. Tapi kalau lu pernah baca manga ini sebelumnya dan memang ada adegan seperti ini, tolonglah kasih tahu sama gue di komentar. Mungkin sebagian ada yang drop, sementara pecinta anime ecchi kayak kalian ini nih, mungkin itu hal yang biasa. Gak ada sih yang salah dari anime ini. Memang targetnya sama pecinta anime ecchi aja di anime ini. Dan yang masih jadi misteri sekarang adalah kenapa ketika monsternya dipukul sama Enjo-san itu cuma sekali aja lalu dia langsung bugil gitu. Apakah cerita ini juga mirip seperti anime One Punch Man? Ya, beritahu gue ya di bawah komentar jika ada kesalahan atau nggak setuju tentang kesan pertama ini. Jadi gue RC96, gue undur diri. Sayonara.